Shalom. Shalom. Kepada seluruh umat Tuhan dimanapun Anda berada, hari ini berada, selamat hari Minggu. Kita ingin memulai ibadah kita. Sebelum kita mulai, kami mau ucapkan salam-salam dulu nih. Pertama untuk seluruh jemaat GB Tata Daud, terutama yang di Jabodetabek dan dimanapun berada saat ini. Dan untuk jemaat juga GB Tata Daud di Tulang Kuning, ya, Parung Bogor. Dan juga untuk jemaat Tuhan GB Tata Daud di desa Tumbang Magin dan Tumbang Setoli di Kalimantan Tengah. Kami ucapkan selamat bergabung. Mari kita sama-sama menikmati Tuhan, berkat Tuhan dan segala kebaikannya. Kita mulai ibadah kita. Pertama-tama sebelum kita mulai ibadah kita mau membacakan satu firman Tuhan di dalam 1 Korintus 1 ayat 27 sampai dengan 29. Demikian firman Tuhan, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Demikian firman Tuhan. Amin, amin, amin. Kita ingin menyanyikan satu lagu. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau katakan bahwa Tuhanlah kekuatan kita. Tuhanlah menara bagi kita. Dia adalah perlindungan kita. Haleluya. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau menolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Amin. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyian. Engkau penolong, Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkau menara bagi kami, Engkau perisai bagi kami, Yesus. Haleluya, haleluya. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyian. Engkau penolong kami, Yesus. Engkau penolong di saat susah.
berisan di hidupku. Engkau menara Yesus, Kau menara dan berisan di hidupku. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama kita berdoa seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sejenak kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Tommy Ringo. Tempat dan waktu kami persilakan, Pastor. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah bersama dengan kita, keluarga Allah, di mana Yesus Kristus adalah kepala dari tubuhnya, yaitu gereja. Baik umat Tuhan, sebelum kita menikmati kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk menikmati sajian kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu Roh Kudus urapi kami, sehingga kebenaran firman-Mu memerdekakan kami, dan kebenaran firman-Mu Bapa mengubahkan hidup kami, sehingga hidup kami hari demi hari menjadi serupa dan segambar dengan Kristus Yesus. Berfirmanlah ya Roh Kudus, Maha Guru kami, penolong kami, ajar-ajari kami. Kami siap diubahkan oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Baik saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saat ini saudara beribadah bersama dengan kita, saya mau beritahukan, saya ingatkan kembali bahwa kita bersyukur bahwa Allah itu roh. Makanya dikatakan kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Karena Allah adalah roh, maka Dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia tidak dibatasi oleh alat atau teknologi yang kita gunakan. Alkitab berkata, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, kata Tuhan Yesus, aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi artinya ketika kita sepakat bersama, kita berkumpul dalam nama Tuhan Yesus, 2 atau 3 orang, Yesus ada di tengah-tengah kita. Yesus ada bukan sekedar ada. Yesus ada bukan sekedar mengawasi kita. Yesus ada sebagai Bapa yang baik, yang siap memberikan yang terbaik kepada kita. Sehingga apa yang tak pernah kita dengar, tak pernah timbul di dalam hati kita, dan tak pernah dilihat oleh mata kita, hari-hari ini sedang Tuhan sediakan bagi umatnya yang mengasihinya. Katakan amin. Amin. Oleh karena itu, firman Tuhan sesuai dengan undangan yang telah disebarluaskan melalui media sosial, baik itu Facebook, Instagram, maupun mungkin dikirim secara pribadi. Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini kita beri judul, yaitu dalam kelemahanlah kuasa Allah menjadi sempurna. Sekali lagi ya, dalam kelemahanlah kuasa Allah menjadi sempurna. Oleh karena itu, kepada semua umat Tuhan, mari kita buka Alkitab kita yang tertulis di dalam 2 Korintus 12 ayat 9.
2 Korintus 12 ayat 9. Nah, mari kita baca bersama-sama 2 Korintus 12 ayat 9. Oke? Baik. Sudah ketemu? 2 Korintus 12 ayat 9. Yuk, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Amin. Dari kata-kata di sini Tuhan berkata kepada Paulus, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sekali lagi ya, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Makanya judul firman Tuhan pagi hari ini adalah dalam kelemahanlah kuasa Allah menjadi sempurna. Nah, terjemahan 2 Korintus 12 ayat 9, terjemahan bahasa Indonesia masa kini berkata demikian. Yang bagian A-nya dikatakan demikian ya. Tetapi Tuhan menjawab, aku mengasihi engkau dan itu sudah cukup untukmu, sebab kuasaku justru paling kuat kalau kau dalam keadaan lemah. Di sini dikatakan ya, sebab kuasaku justru paling kuat kalau kau dalam keadaan lemah. Luar biasa, ayat yang menghibur, ayat yang memberkati kita, ayat yang membangkitkan hasrat kita untuk terus bergaul karib dengan Tuhan. Karena apa? Karena di ayat ini jelas sekali dikatakan bahwa kuasa Allah itu paling kuat dinyatakan di saat keadaan kita lemah. Jadi kuasa Allah itu paling kuat, kuasa Tuhan kita Yesus Kristus itu paling kuat dinyatakan di saat keadaan kita lemah. Makanya Tuhan kita itu senang memakai orang-orang yang lemah. Dia senang memakai orang-orang yang lemah. Dan perlu kita ketahui, semua orang memiliki kelemahan. Betul ya? Semua orang memiliki kelemahan. Bahkan kita memiliki banyak kelemahan dan ketidaksempurnaan. Kelemahannya macam-macam. Ada itu kelemahan fisik, kelemahan emosi, kelemahan intelektual, dan rohani. Nah, atau juga kita memiliki kelemahan di mana kita memiliki situasi dan keadaan yang tidak dapat dikendalikan, yang membuat kita lemah. Misalnya apa? Seperti saya katakan tadi, keterbatasan keuangan atau relasi. Jadi kita punya uangnya itu benar-benar makan saja berjuang gitu kan. Dan juga kita tidak punya relasi. Jadi kita punya keterbatasan dalam relasi. Nah, tetapi umat Tuhan, dimanapun saat ini saudara beribadah bersama dengan kita, jelas sekali di sini masalah yang lebih penting dari semuanya itu. Betul, kita semua punya kelemahan. Itu adalah apa yang kita lakukan dengan kelemahan-kelemahan tersebut. Nah, itu justru pertanyaannya. Apa yang akan kita lakukan dengan kelemahan-kelemahan tersebut? Nah, biasanya kan kita menyangkali kelemahan-kelemahan itu, biasanya kita menyangkalinya, kita mengingkarinya, atau tidak mau mengakui kelemahan-kelemahan kita. Bahkan kita biasanya membelanya, mencari dalih atau alasan untuk membelanya, apalagi menyembunyikannya, dan juga ada juga kita membencinya, ya. Nah, Justru ketika kita melakukan hal itu, jadi kita artinya apa saudaraku? Kita menyangkal, kita tidak mau mengakui kelemahan kita bela kelemahan kita mencari dalih atau alasan untuk kelemahan kita menyembunyikannya atau kita membencinya. Justru ketika kita lakukan itu, justru menghalangi Allah memakai masalah-masalah tersebut seperti yang Tuhan inginkan. Memang iblis atau setan itu memang menggunakan kelemahan-kelemahan kita itu untuk menjatuhkan dan menghancurkan kita. Tetapi Tuhan kita, Dia ingin menggunakan kelemahan-kelemahan kita justru untuk apa? Untuk mendemonstrasikan kuasanya melalui kelemahan kita. Haleluya.
luar biasa. Makanya saudaraku, umat Tuhan dimanapun saat ini engkau beribadah bersama dengan kita, makanya Allah tidak hanya ingin memakai kekuatan kita. Betul, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatanmu. Betul sekali. Lakukanlah segala sesuatu yang kau kerjakan dengan sekuat tenaga. Betul. Tetapi kita bersyukur Tuhan kita tidak hanya ingin memakai kekuatan kita, namun Allah kita juga ingin memakai kelemahan-kelemahan kita untuk kemuliaannya. Untuk kemuliaannya. Seperti firman Tuhan yang tertulis di dalam surat 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 29 tadi, yang dibacakan oleh hambanya Biondi Purba. Saya akan bacakan ya. Dikatakan demikian. 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 29. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Tujuannya apa? Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Katakan amin. Amin. Jadi tujuannya, betul, Allah ingin menggunakan kekuatan kita untuk melayani Dia. Tetapi Allah juga ingin memakai kelemahan-kelemahan kita untuk kemuliaannya, untuk mendemonstrasikan kuasanya melalui kelemahan kita. Tujuannya apa? Tujuannya tadi itu saudaraku, supaya jangan ada seorang pun manusia yang memegahkan diri di hadapan Allah. Haleluya, haleluya. Nah, kelemahan di sini, atau kalau istilahnya Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 12 ayat 7, duri dalam daging, yang saya maksud di sini adalah bukanlah dosa ya. Jadi bukan dosa, juga bukan kejahatan, atau juga bukan cacat karakter yang dapat diubah. Jadi bukan seperti cacat karakter yang dapat diubah, seperti apa ya? Makan berlebihan, baru sikap yang tidak sabar. Bukan itu maksud saya. Tetapi maksud kita di sini, kelemahan yang dimaksud di sini adalah keterbatasan yang kita warisi, atau keterbatasan atau bawaan yang tidak dapat kita ubah. Nah, itu keterbatasan yang kita warisi atau bawaan atau tidak dapat kita ubah. Itu mungkin saja apa? Keterbatasan fisik. Apa tuh keterbatasan fisik? Penyakit kronis, energi yang rendah secara alami atau mudah lelah. Jadi kerja dikit udah cepat ngos-ngosan, ya. Apalagi baru ketidakmampuan lainnya. Nah, kalau saya di fisik kelemahannya apa saudaraku? Contohnya, saya nggak bisa maku saudaraku. Hal sederhana kan? Nah, saya kalau maku di kayu atau di tembok, itu ketika pakunya saya masukkan begini, sudah saya ukur begini sedemikian rupa, saya paku begini, ini pasti selalu meleset. Jadi keringat saya biasanya banyak banget. Padahal orang kan enggak ditempelkan di tembok atau di kayu, dia pukul sekali begini, sudah pakunya sudah bisa berdiri, tinggal dipukul dia masuk. Kalau saya enggak, biasanya bengkok lah, pakunya terbang lah, dan sebagainya. Makanya saya nggak bisa saya maku. Nah, kenapa? Karena motoriknya apa? Itu motorik bawaan. Jadi kalau teman saya katakan saya ada keautisannya, kata teman saya. Jadi keterbatasan fisik. Apalagi keterbatasan emosional. Seperti apa? Ini yang diakibatkan oleh apa? Luka-luka trauma. Apalagi memori atau ingatan yang terluka dan menyakitkan. Atau apalagi? Atau apa? Kepribadian yang aneh. Kepribadian yang aneh ini saudaraku nanti macam-macam nih. Apalagi ada temperamen bawaan. Contohnya ketika saudara kolerik, ketika Tuhan Yesus mengubahmu, bukan berarti tiba-tiba kamu menjadi melankolis, gitu kan? Bukan.
Bukan itu maksudnya. Jadi kolerik adalah tetap kolerik. Makanya sering sekali saya katakan bahwa menjadi serupa dengan Kristus tidak merubah kepribadianmu, tetapi mengubah karaktermu. Jadi tidak merubah kepribadianmu, tetapi karaktermu. Nah, keterbatasan apa lagi? Keterbatasan intelektual. Nah, atau talenta. Karena memang ya ada orang yang borderline. Jadi di ambang batas, di garis ambang batas, sedikit lagi idiot. Ada seperti itu. Ada juga orang yang cerdas. Ada yang rata-rata, di atas rata-rata, superior, dan jenius. Nah, kita mungkin memiliki keterbatasan. Karena apa? Karena tidak semua orang adalah orang-orang yang super berbakat, cemerlang atau cerdas. Namun, saudaraku, kita bersyukur memiliki Allah yang baik, yang mengasihi kita, yang memperhatikan kita. Kenapa saya katakan? Karena Tuhan kita itu tidak pernah dibatasi oleh keterbatasan kita. Haleluya. Sekali lagi saya katakan, Tuhan kita tidak pernah dibatasi oleh keterbatasan kita. Bahkan Tuhan ini senang menaruh atau meletakkan kuasanya yang besar itu ke dalam bejana-bejana biasa, ke dalam wadah yang biasa, seperti yang tertulis di dalam surat 2 Korintus 4 ayat 7 terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Saya akan bacakannya untuk saudara ya. 2 Korintus 4 ayat 7 terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Dikatakan demikian. Tetapi harta rohani yang indah itu kami bawa pada diri kami yang tidak berharga ini, yang dibuat dari tanah. Lihat. Dengan demikian nyatalah bahwa kebesaran kuasa itu terletak pada Allah dan bukan pada kami. Katakan amin. Dari ayat ini jelas sekali bahwa harta rohani yang indah itu Tuhan taruh itu di dalam diri kita yang tidak berharga ini, yang dibuat dari tanah. Tujuannya apa? Tujuannya supaya nyatalah bahwa kebesaran kuasa Allah itu terletak pada Tuhan kita, bukan kepada diri kita sendiri. Nah, oleh karena itu, sama seperti saya katakan tadi, bejana tadi ya, bejana tanah liat biasa tadi ya. Kita ini kan ya mudah rapuh, mudah retak, mudah cacat, sompel ya, dan mudah pecah. Gitu kan? Nah, tapi puji Tuhan, saudaraku, Allah memakai kita jika, seorang lagi, puji Tuhan, Allah memakai kita jika kita mengizinkan Dia bekerja melalui kelemahan-kelemahan kita. Katakan amin. Allah akan memakai kelemahan-kelemahan kita jika kita izinkan Tuhan bekerja melalui kelemahan-kelemahan kita. Jika kita izinkan Tuhan kuasanya bekerja di dalam kelemahan-kelemahan kita. Dan ingat, di dalam kelemahanlah kuasa Allah menjadi sempurna. Oleh karena itu umat Tuhan, izinkan Tuhan memakai kelemahan-kelemahanmu untuk menyatakan, untuk mendemonstrasikan kuasanya, sehingga melalui kuasanya di dalam bejana-bejana yang tidak berharga ini, yang dibuat dari tanah ini, kita tahu bahwa kebesaran kuasa Allah itu terletak pada Allah, bukan pada diri kita. Nah, bagaimana caranya supaya kita ini dipakai Tuhan melalui kelemahan-kelemahan kita? Gimana caranya? Ada 3 hal yang harus kita lakukan. Ada 3 hal yang harus kita lakukan supaya melalui kelemahan-kelemahan kita, kuasa Allah dinyatakan dengan sempurna. Katakan amin. Yang pertama, akuilah kelemahan-kelemahan Anda. Akui. Itu tadi saya katakan, akuilah ketidaksempurnaanmu. Berhentilah berpura-pura memiliki semuanya dan belajarlah jujur tentang diri Anda sendiri. Jangan tipu dirimu, jangan tipu orang lain. Jujur. Jangan hidup dalam penyangkalan atau membuat alasan-alasan. Tetapi
Luangkanlah waktu untuk mencari tahu dan mengenali kelemahan-kelemahan pribadi Anda. Hari Selasa yang lalu kalau tidak salah, salah satu pembicara di program 50 episode kehidupan yang dikendalikan oleh tujuan yang Alkitabiah, Sari, dia akui kelemahan-kelemahannya, saudaraku. Dia tinggal di rumah orang tuh sampai 23 kali. Dan di rumah kami, Gembala GBI Tahta Daud, ini yang rumah yang ke-24 kali. Jadi ibarat jam, dia sudah 24 jam, saudara. Dia sudah 24 jam. Tapi ketika dia mengakui, dulu dia sedih. Dia sedih. Tetapi ketika dia mulai mengakuinya, justru lihat, dia menjadi berkat bagi orang lain. Jadi kita harus mengakui kelemahan-kelemahan kita. Kita harus berhenti berpura-pura memiliki semuanya. Kita harus jujur tentang diri kita sendiri. Kita jangan mau lagi hidup di dalam penyangkalan atau membuat alasan-alasan. Tetapi ayo, mari kita mengakuinya kepada Tuhan. Nah, mengakuinya apa maksud saya di sini? Maksudnya gini loh. Kalau kita mau dipakai Tuhan, saudaraku. Kalau kita mau dipakai Tuhan, kita harus mengakui dua hal. Apa? Yang pertama, kita harus mengakui di dalam Matius 16 ayat 16 bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus adalah Mesias. Kalau engkau mau dipakai oleh Allah secara luar biasa, engkau harus mengakui bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, bagi pencari-pencari Tuhan, baik engkau pencari-pencari Tuhan, engkau yang sedang bimbang, engkau dari agama manapun, saya mau beritahukan, temukanlah Yesus. Temukanlah Sang Mesias. Maka engkau akan siap dipakainya untuk hormat kemuliaannya. Bukan seperti apa yang dilihat oleh manusia, tetapi apa yang dilihat oleh Allah. Oleh karena itu buka hatimu, terima Yesus sebagai Tuhan, Raja dan Juru Selamat atas hidupmu. Itu poin yang pertama. Apalagi saya sebutkan tadi, bahwa jika kita mau dipakai Allah tadi, kita harus tahu siapa Tuhan kita, siapa Allah kita, yaitu Yesus Kristus, dan siapa kita sebenarnya. Kita harus tahu siapa kita sebenarnya. Makanya kita tidak boleh mendustai diri kita sendiri. Kita tidak boleh berpura-pura bahwa semuanya aman semua. Yang kedua itu apa? Kita tahu siapa diri kita. Siapa sih diri kita? Diri kita ini, kalau di dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 15, diri kita ini adalah manusia biasa. Manusia biasa, sama seperti kamu. Artinya apa? Berarti kita ini sama semuanya di hadapan Allah. Yang membedakannya adalah kita tahu siapa Allah kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan kita tahu siapa diri kita. Dan ketika kita tahu siapa diri kita, maka kita akan terus bergantung kepada Tuhan kita. Katakan amin. Amin. Itu poin yang pertama ya. Yaitu apa tadi? Akuilah kelemahan-kelemahan Anda. Yang kedua itu saudaraku adalah bersikaplah puas di dalam kelemahan-kelemahan Anda. Tadi kan sudah kita jelaskan bahwa tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Makanya dengan keterbatasan-keterbatasan yang kita miliki, ayo mari kita bersikap puas di dalam kelemahan-kelemahan kita. Kenapa? Karena Alkitab berkata di dalam surat 2 Korintus 12 tadi ayat 9 dikatakan demikian ya. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Nah, respon Paulus apa? Responnya dikatakan demikian. Sebab itu terlebih suka, lihat. Makanya saya kata bersikaplah puas di dalam kelemahan-kelemahan Anda. Karena sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Supaya apa? Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Katakan amin. Makanya Paulus tuh dapat berkata ia lebih suka bermegah atas kelemahannya supaya kuasa Kristus turun menaungi dia. Memang kita kan kalau ada kelemahan kita bilang, oh Tuhan, angkatlah kelemahanku ini Tuhan. Lemparlah ke tubir laut ya Tuhan. Angkatlah Tuhan, angkatlah Tuhan. Kan begitu kan? Kita sering sekali katakan demikian. Tetapi itu tadi saudaraku, di dalam kelemahanlah justru kuasa Allah makin sempurna. Ketika kita lakukan apa? Kita akui kelemahan-kelemahan kita. Yang kedua tadi apa? Kita apa? Kita bersikap puas terhadap kelemahan-kelemahan kita. Nah ini yang harus kita lakukan. Loh kok bisa?
Masa saya bersikap puas terhadap kelemahan-kelemahan kita? Itu tujuannya saudaraku. Maksudnya ketika kita bisa merasa puas dengan kelemahan-kelemahan kita, itu berarti kita sedang mengatakan kepada Tuhan bahwa Tuhan, aku percaya Engkau mengasihiku dan aku percaya Engkau mengetahui apa yang terbaik untukku. Itu artinya kita pasrah kepada Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan sedang memberikan yang terbaik kepada kita. Oleh karena itu, saudaraku, puaslah terhadap kelemahan-kelemahanmu. Ingat, kelemahan-kelemahan saya sebut tadi bukanlah dosa. Ingat ya, tadi sudah saya sebutkan. Yang disebut kelemahan itu bukanlah dosa. Bukanlah apa lagi? Bukanlah kejahatan, bukan juga cacat karakter yang dapat diubah, bukan itu maksud saya, bukan ya. Jadi di sini adalah kelemahan itu yang memang bawaan seperti itu. Nah, kalau kita lihat saudaraku, ketika bersikap puaslah terhadap kelemahan-kelemahan kita, ini Paulus memberikan 4 alasan mengapa kita bisa menjadi puas dengan kelemahan-kelemahan bawaan kita. Alasan yang pertama apa? Dikatakan demikian, kelemahan-kelemahan kita akan membuat kita bergantung kepada Allah. Kelemahan-kelemahan kita akan membuat kita bergantung kepada Allah. Jadi kita enggak merasa super power, tapi karena kelemahan-kelemahan kita ini, itu membuat kita bergantung kepada Allah. Seperti yang tertulis di mana? Di dalam 2 Korintus 12 ayat 10 dikatakan demikian. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Katakan amin. Jadi ini tujuannya adalah ketika kita, saudaraku, merasa puas dengan kelemahan-kelemahan kita. Alasan pertamanya itu, kelemahan-kelemahan kita itu akan membuat kita bergantung kepada Tuhan. Apalagi alasan kedua, ketika kita puas terhadap kelemahan-kelemahan kita, alasan kedua itu membuat apa? Kelemahan-kelemahan kita itu akan mencegah kita dari kesombongan. Akan mencegah kita dari kesombongan. Kelemahan-kelemahan kita itu akan menjaga kita tetap rendah hati. Seperti tertulis di dalam 2 Korintus 12 ayat 7 dikatakan demikian. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis, untuk menggocok aku. Tujuannya apa? Supaya aku jangan meninggikan diri. Nah, jadi alasan kedua kita merasa puas terhadap kelemahan-kelemahan kita, supaya kelemahan-kelemahan kita tadi akan mencegah kita dari kesombongan. Alasan ketiganya apa? Alasan yang ketiga itu adalah ketika kita puas terhadap kelemahan-kelemahan kita, itu kita akan mendorong kita untuk bersekutu dengan orang-orang percaya lainnya. Akan bersekutu dengan orang-orang percaya lainnya. Kenapa saya katakan demikian? Kita kan banyak alasannya. Kalau contohnya kita katakan kepada seorang, ayolah kamu minta tolonglah ke si A. Si A itu bisa kok bantu kamu karena dia memang lagi Tuhan berikan kekuatan atau kemampuan berkat di bidang itu. Kita kadang-kadang ngomong apa? Nggak enak lah, aku nggak mau ngerepotin orang. Kita ngomong gitu kan, aku nggak mau ngerepotin orang. Padahal saudaraku, kita ini saling memperlengkapi. Kelebihanmu untuk apa? Mencukupi kekuranganku. Kelebihanku untuk mencukupi kekuranganmu. Kata Alkitab loh ya. Itu supaya apa? Alkitab katakan supaya ada keseimbangan. Artinya apa? Makanya karuniamu itu berfungsi untuk kepentingan saya. Karunia saya itu untuk berfungsi untuk kepentinganmu, bukan untuk kepentingan saya pribadi. Karuniamu juga bukan untuk kepentinganmu pribadi. Kelebihanmu untuk mencukupi kekuranganku, kelebihanku untuk mencukupi kekuranganmu. Itulah keluarga. Itulah bagian tubuh Kristus. Tangan untuk meraih, tetapi kan tangan kan tidak bisa merasa. Dalam artian tidak bisa tahu itu makanan enak atau enggak. Makanya dibutuhkan apa? Lidah. Diperlukan lidah untuk kita tahu ini makanan ini enak atau enggak. Kan begitu. Jadi ayolah,
Jangan memiliki namanya istilah tanda kutip ya, tanda kutip roh kemandirian. Aku bisa sendiri kok, aku nggak mau ngerepotin orang. Enggak, percayalah, Alkitab bilang kelebihanmu itu untuk mencukupi kekuranganku, kelebihanku untuk mencukupi kekuranganmu. Supaya apa? Alkitab bilang supaya ada keseimbangan. Katakan amin. Nah, alasan keempat, mengapa kita harus puas terhadap kelemahan-kelemahan kita? Alasan keempat itu adalah itu membuat kelemahan-kelemahan kita itu akan meningkatkan kapasitas kita untuk bersimpati dan untuk melayani sesama. Itu akan membuat kita meningkatkan kapasitas kita untuk bersimpati dan untuk melayani. Contohnya, kalau kita benar terus, percayalah, sering sekali sikap kita adalah menghakimi ketika melihat seseorang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sikap kita biasanya merendahkan. Seperti apa yang dilakukan oleh orang Farisi terhadap seorang pemungut cukai yang sedang berdoa di bait Allah. Dia akan merendahkan. Karena apa? Karena dia bilang, aku tidak mencuri, aku tidak membunuh, aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan sedekah, aku memberikan persepuluhan. Dan aku tidak sama seperti pemungut cukai ini. Artinya adalah kelemahan-kelemahan kita harus puas terhadap kelemahan-kelemahan kita. Itu supaya meningkatkan kapasitas kita untuk bersimpati dan untuk melayani. Makanya jemaat Tuhan, ketika saya melihat ada orang badung, orang nakal, yang lahir di hati saya, bukanlah awalnya itu yang lahir bukanlah marah, bukanlah saya merasa suci, bukan. Tapi saya merasa apa? Merasa simpati, saya merasa prihatin. Karena apa? Saya pernah ada bersama dengan mereka. Saya pernah mengalami itu. Saya pernah mengalami hopeless, saudaraku. Jadi ketika saya melihat orang-orang di jalanan, saya lihat orang-orang garang, orang-orang yang pemberani. Itu saya ingat ke diri saya bisa bersimpati kepada mereka, saya bisa menerima mereka dengan apa adanya. Karena apa? Karena saya pernah ada di posisi mereka. Waktu itu ketika saya baru kelas 1 SMP. Baru saja masuk. Jadi SMP kan tahun ajaran baru kan selalu di bulan 7 kan? Nah, baru masuk di bulan 7, 3 bulan kemudian papa saya meninggal. Meninggal mendadak. Jadi bukan karena sakit, meninggal mendadak. Nah, ini membuat dunia saya hancur. Karena apa? Cita-citanya mau jadi ahli fisika ini buyar semua. Kepingin sekolah tinggi itu buyar semua. Akhirnya apa? Karena saya sudah merasa tidak berharga, sudah dalam arti tidak punya masa depan, saya akhirnya menjadi orang yang garang, menjadi orang yang beringas. Tidak pernah takut mati. Karena apa? Karena dalam hati hidup pun tidak berguna, sekalian aja mati. Nah, itu membuat saya lebih mudah bersimpati dan lebih mudah melayani orang-orang yang hopeless. Hopeless. Orang-orang yang tidak berpengharapan, orang-orang yang frustasi. Saya lebih mudah untuk menjangkau mereka. Saya bisa merasakannya. Karena apa? Saya pernah di posisi mereka. Nah, inilah kita harus puas terhadap kelemahan-kelemahan kita. Alasan keempatnya tadi supaya kita ini meningkatkan kapasitas kita untuk bersimpati, untuk melayani orang lain. Katakan amin. Nah, hebatnya saudaraku, ada seorang misionaris besar dari Inggris untuk Cina, James Hudson Taylor. Dia berkata demikian. Semua orang besar atau raksasa Allah adalah orang-orang lemah. Jadi dia bilang semua orang besar atau raksasa Allah adalah orang-orang lemah. Dan ketika kita cari tahu di dalam Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab, betul, mereka sebenarnya adalah orang-orang lemah yang diubahkan oleh Tuhan Yesus. Mereka diubahkan oleh Tuhan kita. Contohnya Musa. Apa kelemahan Musa? Kelemahan Musa itu adalah sifat pemarahnya, emosinya. Pemarah. Dulu Musa itu pemarah sekali, saudaraku, emosinya. Itulah yang menyebabkan Musa itu apa? Membunuh seorang mandor Mesir. Dia bunuh, saudaraku.
Nah, baru apa lagi? Musa, waktu Tuhan bilang, berkatalah kepada batu ini supaya dia mengeluarkan air. Karena marahnya si Musa sama orang Israel, dia pukul itu batu itu. Betul, keluar si air. Begitu kan? Apalagi? 2 loh batu, 10 perintah Allah. 2 loh batu, 10 yang berisi tulisan Allah, 10 perintah Allah. Ketika Musa melihat orang Israel menyembah patung anak lembu emas, coba, udah jelas-jelas diberikan oleh Allah. Dia banting itu saudaraku, dipecahin sama dia. Nah, namun hebatnya, Tuhan kita, Allah kita mengubah Musa menjadi seorang yang sangat lembut hatinya. Sangat lembut hatinya. Sangat lembut maksud saudaraku bukan lagi menjadi bences, bukan. Bukan menjadi banci, bukan. Sangat lembut hatinya itu adalah saudaraku. Dia itu saudaraku menjadi orang yang perasa, tetapi juga sangat lembut hatinya itu mudah memahami orang lain. Keluaran 2 ayat 12, Bilangan 12 ayat 3, Bilangan 20 ayat 8 sampai 12. Itu tadi ayat-ayatnya. Siapa lagi? Gideon. Contohnya Gideon. Kelemahan Gideon apa? Rasa rendah diri dan rasa tidak aman. Kok bisa? Ya terbukti dia mengirik gandum di dalam pemerasan anggur. Coba ya, dia mau mengirik gandum di dalam pemerasan anggur. Jadi kalau zaman dahulu tuh tong besar saudaraku. Tong besar kalau tempat anggur, pemerasan anggur. Nah, itu sebenarnya untuk pemerasan anggur, tapi karena dia rendah diri, karena dia tidak aman dengan orang Midian, akhirnya pemerasan anggur tadi dijadikan dia untuk tempat untuk pengirikan gandum supaya jangan kelihatan. Dia sembunyi di situ supaya jangan kelihatan sama orang Midian. Tapi Allah mengubahnya menjadi seorang pahlawan yang gagah berani. Wah, luar biasa. Hakim-Hakim 6 ayat 11 dan 12. Siapa contohnya? Abraham. Apa kelemahan Abraham? Kelemahan Abraham itu apa? Ketakutannya. Abraham kelemahannya adalah ketakutannya. Karena dia takut dibunuh, dia ngomong kepada istrinya Sarah, dia bilang apa? Nanti kalau orang tanya kamu siapa, beritahu ya bahwa kau adikku. Itu pertama. 2 kali dikatakan lagi. Ada satu lagi ketika mereka pindah. Nanti ya Sarah ya, kalau saya nanti ini di sana, kamu jangan bilang istriku ya, saya dibunuh lagi. Kamu bilang aku saudaramu ya, gitu. Itulah karena ketakutannya. Tetapi Allah mengubah Abraham. Allah berubah Abraham menjadi apa? Bapa semua orang percaya. Bapa semua orang percaya. Roma 4 ayat 11. Siapa lagi? Simon Petrus. Petrus yang impulsif. Jadi orangnya cepat bertindak secara tiba-tiba menurut gerak hatinya. Tanpa dipikirkan dahulu. Pokoknya digerakkan hati, tanpa berpikir, dia langsung cepat bertindak. Dan juga mudah bimbang orangnya. Tuhan ubah menjadi apa? Batu karang. Petrus, awalnya namanya adalah Simon, ilalang. Menjadi Petrus, batu karang. Siapa lagi? Daud. Nah ini dia, orang-orang lemah. Daud, ini apa? Dia melakukan apa? Dosa perzinahan dengan berselingkuh dengan istri Uria, orang kepercayaannya. Itu istri si Batseba ya. Namun apa? Namun Allah mengubah Daud itu menjadi apa? Seorang yang berkenan di hatiku. Seorang yang berkenan di hatiku. Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Siapa lagi? Contohnya Yohanes, salah satu murid Yesus. Ini disebut sama Yesus apa? Anak-anak guru, Boanerges. Kenapa? Karena mereka digarang. Mereka ini angkuh. Karena apa dibilang? Tuhan, karena mereka menolak kita, apa perlu saya perintahkan api turun dari langit untuk membakar mereka? Dia bilang demikian. Yesus berpaling saja, dicuekin itu si Yohanes. Tetapi Allah mengubah Yohanes itu menjadi apa? Menjadi rasul kasih. Lihat, yang paling banyak berbicara tentang kasih adalah Yohanes. Baik itu di dalam Yohanes maupun di dalam surat 1 Yohanes, 2 Yohanes dan 3 Yohanes. Semuanya tentang kasih.
Nah, daftar ini saudaraku kalau kita baca seperti kata-kata James Hudson Taylor tadi, bahwa semua raksasa Allah adalah orang lemah, itu benar. Tetapi lihat, kalau mau saya sebut, jam kita bisa jam berapa ini? Baru selesai. Nah, makanya di dalam Ibrani 11 ayat 32 sampai 34 berkata, yuk kita baca sama-sama. Ibrani pasal 11 ayat 32 sampai 34. Sudah ketemu? Ibrani 11 ayat 32 sampai 34. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Amin. Ini artinya adalah saudaraku, bahwa Allah kita ini memang sangat senang, sangat ahli mengubah kelemahan kita menjadi kekuatan untuk mendemonstrasikan kuasanya. Katakan amin. Haleluya, 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 haleluya. Oleh karena itu, Allah mau mengambil kelemahan-kelemahan saudara, kelemahan-kelemahanku yang paling besar, dan Tuhan mau mengubahnya untuk kemuliaannya. Katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan poin yang ketiga, poin yang terakhir, dalam kelemahanlah kuasa Allah menjadi sempurna. Yang ketiga itu adalah ceritakanlah kelemahan-kelemahan Anda dengan jujur. Ceritakanlah kelemahan-kelemahan Anda dengan jujur. Ingat, pelayanan itu diawali dengan keterbukaan. Semakin sering Anda meruntuhkan benteng pertahanan Anda, benteng ego ya, maksud saya benteng ego kita. Kita membuka topeng kita menceritakan pergumulan-pergumulan kita. Maka percayalah, maka Allah semakin memakai kita untuk melayani orang lain. Makin Tuhan pakai kita. Jadi semakin kita sering meruntuhkan benteng pertahanan ego kita, membuka topeng kita. Seperti lagu katakan apa? Buka dulu topengmu, buka dulu topengmu. Nah, kita buka topeng kita dan menceritakan pergumulan-pergumulan kita. Maka Allah akan semakin memakai kita untuk melayani orang lain. Katakan amin. Paulus saudaraku, kenapa Tuhan pakai luar biasa? Lihat, dia mengakui, dia secara terbuka dan terus terang dia menceritakan kelemahan-kelemahannya. Dia ceritakan tentang kegagalannya. Dia ceritakan seperti di dalam Roma 7 ayat 19 dikatakan demikian, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Lihat, dia mengakui kegagalannya. Apalagi dia mengakui perasaannya. Seperti tertulis di dalam 2 Korintus 6 ayat 11 terjemahan firman Allah yang hidup, dikatakan demikian, segala yang saya rasakan telah saya kemukakan kepada saudara. Dia jujur terhadap perasaannya. Apalagi dia juga jujur terhadap frustasinya, terhadap frustrasinya. Itu diceritakan di dalam apa? Di dalam 2 Korintus 1 ayat 8. Paulus cerita demikian, beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Lihat, Paulus jujur terhadap frustrasinya. Apalagi Paulus juga jujur terhadap ketakutannya. Itu diceritakan dia di dalam 1 Korintus 2 ayat 3. 1 Korintus 2 ayat 3 dikatakan demikian, aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Dia jujur. Memang saudaraku, ketika kita jujur, kita terbuka, memang beresiko. Harus kita akui. Kita harus akui bahwa itu akan beresiko. Beresiko. Itu beresiko saudaraku. Tapi saya mau beritahukan,
ketika kita mengungkapkan kegagalan kita, perasaan kita, frustasi kita, dan ketakutan kita. Betul, ketika kita ungkapkan, ya resikonya adalah apa? Ya kita ditolak. Betul, kita ditolak. Kita ditolak, itu resikonya. Ketika kita mengungkapkan kegagalan, perasaan, frustrasi, dan ketakutan kita ditolak. Tetapi manfaatnya melebihi resikonya. Keuntungannya melebihi resikonya. Kenapa? Karena ternyata keterbukaan itu memerdekakan secara emosional. Keterbukaan itu adalah memerdekakan secara emosional. Makanya sering sekali kita dengar kata-kata apa? Keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Kenapa? Keterbukaan itu memerdekakan secara emosional. Apalagi ketika kita membuka diri kita, itu membuat tekanan atau stres berkurang. Otomatis. Saya sudah cerita bahwa di rumah sakit jiwa, saudaraku, di rumah sakit jiwa yang banyak orang yang miring, itu biasanya itu bukanlah orang yang kolerik, bukanlah orang yang sanguin, tetapi orang apa? Orang yang melankolis atau yang flegmatis. Kenapa? Karena mereka tidak membuka diri, mereka tidak bercerita tentang perasaan-perasaan mereka. Kalau kolerik kan enggak, jengkel sedikit langsung pusat semua kata-kata dikeluarin, kan begitu. Kalau orang sanguin, orang sanguin, apa yang dilakukan? Betul, merepet dia. Nah, dia merepet. Tetapi orang yang merepet, ya oleh gitu ya. Tetapi kalau orang melankolis, flegmatis, kan ditahan-tahan. Nah, disimpan semuanya. Nah, kalau disimpan berbahaya. Nah, makanya saya kan tadi membuka diri membuat tekanan atau stres berkurang. Kecemasan-kecemasan akan hilang dan merupakan langkah pertama menuju kebebasan. Katakan amin. Amin. Nah, oleh karena itu saudaraku, yuk kita mulai, saya katakan tadi di poin yang ketiga tadi apa? Poin yang ketiga, ceritakanlah kelemahan-kelemahan Anda dengan jujur. Kita harus ceritakan. Nah, saya mau ceritakan saudaraku yang saya alami di awal tahun ini. Jadi di tanggal 1 Januari di rumah ini kami adakan kumpul keluarga. Ketika kami kumpul keluarga dan ketika kami sedang doa, itu darah keluar dari hidung saya, dari lubang hidung saya yang sebelah kiri. Keluar. Tapi saya kembali lagi, saya sembunyikan. Jadi saya sembunyikan, ya saya lap. Kelihatan memang ininya, tisunya begitu. Tapi dikira hanya itu saja. Nah, sebenarnya ini sudah sebelum-sebelumnya juga sudah terjadi. Nah, singkat cerita, ketika keluar darah dari hidung saya sebelah kiri, saya sudah mulai cemas, saya sudah mulai takut. Nah, singkat cerita, ketika saya sedang membaca berita, nah tiba-tiba ada kata-kata tentang hidung yang berdarah. Nah, ketika hidung yang berdarah di tempat yang sama, saya di lubang sebelah kiri. Ketika saya baca, itu diindikasikan kemungkinan itu adalah kanker nasofaring, kanker batang hidung di sini, saudaraku. Ketika saya baca itu, saudaraku, saya makin cemas. Saya simpan di hati saya. Kenapa saya makin cemas? Karena di keluarga kami, ini sebenarnya tadi keterbatasan fisik. Di keluarga kami, beberapa orang meninggal, beberapa orang mati, itu karena kanker nasofaring. Dan saya baca kanker nasofaring salah satu juga adalah penyakit keturunan. Begitu. Jadi ketika saya tahu itu, saudaraku, saya cemasnya luar biasa. Saya tidak bisa tidur selama 1 bulan. Saya tidak bisa tidur. Saya tidak berani cerita ke istri saya. Saya tidak berani cerita ke keluarga saya. Saya diamkan. Darah sering keluar. Kalau saya lap, tidak tahu, saya buang ke tong sampah. Sudah, ketika saya lakukan ini, saudaraku, saya tertekan sekali. Pikiran saya sudah macam-macam. Pikiran saya, waduh, gimana anak saya? Anak saya baru umur
8 tahunan, baru 8 tahun saudaraku, karena tanggal 1 kejadiannya, tanggal 5 Nesya, putri saya paling besar itu adalah usia 8 tahun. Saya berpikir anak saya baru umur 8 tahun, yang bontot baru umur 5 tahun. Karena kami 11 tahun menikah baru punya anak. Jadi 11 tahun menikah kami baru punya anak. Jadi udah tua dulu baru punya anak. Jadi itu pikiran saya macam-macam. Gimana nanti masa depan anakku? Gimana nanti istriku gitu kan? Ditambah lagi pikiran saya makin macam-macam. Aduh, belum punya rumah lagi. Itu semua saya pikirin. Belum punya rumah lagi. Ini gimana ya? Otak saya ini semuanya. Pokoknya saya gelisah. Saya nggak bisa tidur. Jadi kalau dia sakit saudaraku, ini punggung saya sakit. Ini sakit. Leher saya juga sakit. Kepala saya sebelah sini sakit. Sakit saudaraku. Sakit. Itu selama 1 bulan itu saya tidak bisa tidur. Akhirnya apa? Karena apa? Karena saya tidak mau mengakuinya. Saya simpan sendiri, saya doa sama Tuhan. Saya doa sama Tuhan, saya ungkapkan perasaan saya sama Tuhan. Tapi tahu enggak? Saya justru makin tidak bisa tidur. Makin tidak bisa saya ini. Tidak bisa saya berdoa dengan sungguh-sungguh. Akhirnya apa? Akhirnya saudaraku, saya panggil istri saya. Saya panggil anak-anak saya masih kecil, umur 8 tahunan dan umur 5 tahunan. Asa Nesya Ringo dan Abraham Israel Ringo. Kami duduk di kasur. Kami duduk di kasur. Saya ceritakan persoalannya. Saya bilang, Mama, saya katakan demikian. Nakku, hidung papa sebelah kiri sering sekali berdarah. Ini ada indikasi kanker nasofaring. Di keluarga kami, kalau tidak salah ada 4 yang meninggal itu karena kanker nasofaring. Ketika saya bilang begitu, saya sedihnya luar biasa. Istri saya menangis. Anak-anak saya mungkin mereka belum mengerti. Mereka belum mengerti. Sudah saudaraku, ketika itu terjadi saudaraku, ketika saya mulai ceritakan ke istriku, aneh, bin ajaib. Tiba-tiba shalom Tuhan Yesus itu turun sama saya. Walaupun saya nangis, sedih banget gitu, tapi saya benar-benar saya baru bisa merasakan damai. Akhirnya saya baru bisa tidur. 1 bulan full saya tidak bisa tidur. Jadi kepala saya terus sakit terus. Sebelah sini sakit, pundak saya sakit, leher saya sakit. Sakitnya luar biasa. Kalau minum minum paracetamol itu tidak mempan. Nah, sudah. Tapi ketika saya sampaikan ke istri saya sudah mulai bisa tidur. Dan akhirnya saya ingat, tadi kan catat kelemahanmu. Saya catat. Saya ingat 4 saudara saya. Ada 3 yang saya doakan. 1 tidak ya, ada 3 yang saya doakan. Saya menurut tes karunia, itu karunia iman saudaraku. Menurut tes karunia yang dikeluarkan oleh Peter Wagner Institute. Dan memang dibuktikan juga dalam kehidupan saya banyak memang hidup karena iman. Tapi saya sudah berdoa untuk 3 saudaraku ini. Kepada abang, kakak, dan adikku. Persis di bawah saya loh adik saya. Yang meninggal. Masih muda. Semuanya mati. Akhirnya saya bilang gini sama Tuhan. Tuhan, aku sudah gunakan karunia yang kau berikan kepadaku untuk berdoa untuk hal ini. Saya bilang. Tetapi semua mereka mati Tuhan. Semua mereka mati. Hari ini Tuhan Yesus. Aku mau sembuh bukan karena imanku. Aku mau kalau engkau mau sembuhkan aku mau sembuh bukan karena imanku. Karena imanku sudah gagal sebelum-sebelumnya. Aku mau sembuh karena engkau yang menyembuhkanku berkat kemurahan-Mu. Aku mau engkau menyembuhkanku karena berkat kemurahan. Ketika saya berdoa itu saudaraku, ketika saya berdoa begitu, apakah ini secara ini tiba-tiba betul saya damai sejahtera, tapi apakah kepala saya berhenti sakit? Enggak saudaraku. Saudara lihat kalau kita ibadah di live streaming dari bulan 3, sering sekali saya khotbah seperti ini saudaraku. Kalau saudara saya sering pegang-pegang hidung,
Itu karena saya khawatir darah keluar. Karena sering sekali kami kalau ibadah, selesai ibadah, darah itu keluar saudaraku. Dari hidung saya sebelah kiri. Ketika ibadah mungkin saudara lihat saya antusias orangnya, semangat. Memang saya gitu loh. Memang inilah roh saya. Tetapi saya memiliki keterbatasan fisik. Saya memiliki keterbatasan fisik. Ini saya sakit. Kepala saya di sini seperti ada yang mencengkram di sini. Leher saya sakit. Tapi saya harus tetap memberitakan firman. Baik tidak baik waktunya. Saya harus memberitakan firman baik tidak baik waktunya. Ketika saya lakukan itu saudaraku, apakah berhenti darah keluar? Enggak saudaraku. Enggak. Dari bulan 1 itu keluar terus darah dari hidung saya. Kadangkala beberapa kali. Tetapi akhir-akhir ini sudah mulai 1 bulan sekali. Nah bulan ini puji Tuhan belum ada. Karena apa? Saya catat di kalender saudaraku. Tetapi tahu, karena kelemahan saya ini, saya berpikir begini, Tuhan, kalaupun aku mati, aku harus meninggalkan apa Tuhan? Saya langsung berpikir untuk meninggalkan warisan. Nah justru karena kelemahan ini saudaraku, saya akhirnya memaksa diri saya untuk produktif. Lihat perkataan produktif di gereja kita, loving, equipping, and produktif, itu Tuhan yang taruh kata-kata itu. Akhirnya saya buat podcast, di mana setiap Senin itu saya dari pagi sampai sore sampai malam itu saya mengetik. Nanti malam baru saya merekam. Ada nanti yang sore saya sudah selesai, ada. Tetapi seringkali itu sampai malam saya buat selesai. Itu untuk saya hari Senin saya buat untuk hari Selasa. Sudah hari Selasa kita ibadah Zoom. Online lagi, live streaming on Facebook Tahta Daud channel ini. Udah gitu, hari Rabu apa? Hari Rabu live on Instagram bersama dengan hambanya Pak Eko Ibowo. Sudah, itu di hari Rabu tuh sekaligus saya membuat lagi dari pagi sampai sore sampai malam itu saya mengetik lagi di depan laptop saya untuk membuat podcast untuk hari Kamis. Jadi saya buat, sudah ketika saya buat itu lagi. Hari Kamis kita ibadah Zoom tapi live streaming on Facebook di Tahta Daud Channel. Saudara, apakah ketika saya lakukan itu kepala saya masih udah sembuh? Kepala saya masih sakit saudaraku. Pundak saya masih sakit, leher saya masih tegang. Tapi ku bilang sama Ibu Gembala, keterbatasanku tidak boleh membatasi produktivitasku. Keterbatasanku tidak boleh membatasi produktivitasku. Sudah hari Kamis. Di hari Jumat saya agak kosong. Hari Jumat pun itu sudah persiapan untuk ibadah hari Minggu. Udah hari Jumat. Biasanya itu kunjungan jemaat juga saya gunakan. Hari Sabtu jam 10 pagi kita ada juga live streaming on Facebook. Branch Devotion jam 10 pagi. Udah gitu. Selesai. Malam, jam 7 malam kita mulai lagi acara yaitu Now Night of Worship. Udah gitu. Sudah kembali lagi karena keterbatasan. Kami harus keluarkan kasur-kasur dari kasur ranjang dari kamar ini. Karena kami ini studio ini saudara lihat, ini adalah kamar pribadi kami, kamar tempat tidur yang kami buat untuk menjadi studio setiap hari Sabtu dan Minggu. Apakah kepala saya tidak sakit? Masih sakit. Tapi ketika saya sampaikan ke istri saya akui bahwa hidung kandamu berdarah. Saya ceritakan kepada anak-anakku, saya ceritakan kepada seluruh pengerja jemaat GBI Tahta Daud. Mereka makanya kalau jemaat lihat mereka berdoa, pasti mereka tidak lupa mendoakan kesehatan gembalanya. Kenapa? Karena memang kalau lihat semangat saya, ya fine-fine aja. Tapi keterbatasanku tidak boleh menghambat produktivitasku. Aku harus meninggalkan warisan, legacy. Harta bisa lenyap, tetapi kebenaran firman Tuhan tidak akan lenyap. Itu dia. Nah, artinya apa jemaat Tuhan? Artinya, yuk, akui kelemahanmu. Ketika engkau mengakui, percayalah.
Tuhan akan menyatakan kemuliaannya di dalam kelemahan. Terbukti saudaraku, dari bulan 3 itu sampai sekarang, ternyata puji Tuhan gereja kita ada cabang jadinya di Tulang Kuning, Parung Bogor, yang digembalakan oleh hambanya Pak Rudi Kusbin dan Ibu Ayu Pratama. Puji Tuhan, dari bulan 3 sampai sekarang kita punya cabang juga, gereja kita ada di Kalimantan Tengah, di Tumbang Magin maupun di Tumbang Setoli yang digembalakan oleh hambanya Pak Ardianto. Bukan karena kuat gagah perkasa, karena ketika saya mulai mengakui kelemahan saya, justru kuasa Allah sempurna. Kuasa Allah menjadi sempurna. Nah, kalau ditanya sama saya, jadi gimana ke depannya? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu, tapi yang saya tahu adalah hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Saya tidak tahu ke depannya bagaimana, tetapi saya tidak izinkan keterbatasanku menghambat produktivitasku. Saya tidak akan izinkan. Saya terus mau berkarya untuk Tuhan Yesus. Begitu juga jemaat Tuhan dimanapun saat ini engkau berada. Jangan izinkan keterbatasanmu menghambat engkau untuk produktif. Jangan izinkan kekurangan-kekuranganmu menghambat engkau untuk tidak berbuat apa-apa. Selagi engkau masih bernafas, selagi engkau masih diberikan kekuatan kepada Tuhan, lakukan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Makanya saudaraku, Paulus mengetahui bahwa ada kemuliaan Allah di dalam kelemahan-kelemahan kita. Sehingga Paulus menuliskannya di dalam 2 Korintus 12 ayat 5b. 2 Korintus 12 ayat 5b dikatakan demikian. Tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah selain atas kelemahan-kelemahanku. Makanya saya tidak mau bersikap pura-pura tidak terkalahkan saudaraku. Saya ceritakan kepada jemaat, saya ceritakan kepada keluargaku. Kenapa? Karena memang saya punya banyak kelemahan, khususnya kelemahan fisik. Tapi tidak kuizinkan untuk menghambat keterbatasan-keterbatasanku, kelemahan-kelemahanku untuk membatasi produktivitasku. Selagi bisa kulakukan, saya harus lakukan dengan sekuat tenaga untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Begitu juga jemaat Tuhan, kalian bisa melakukannya. Caranya apa tadi? Supaya, karena ingat, dalam kelemahanlah kuasa Allah menjadi sempurna. Dalam kelemahanlah kuasa Allah menjadi sempurna. Pertama tadi apa dikatakan saudaraku? Poin yang pertama apa yang harus kita lakui? Yes, itu yang pertama. Akuilah kelemahan-kelemahan kita. Apalagi yang kedua? Bersikaplah puas di dalam kelemahan-kelemahan kita. Dan yang terakhir, yang ketiga, ceritakanlah kelemahan-kelemahan kita dengan jujur. Jangan disembunyikan, nanti kau tertekan. Percayalah, saya sudah pernah alami itu. Jangan mau lakukan, tidak enak. Baik umat Tuhan, sekali lagi saya katakan, jangan izinkan keterbatasan-keterbatasanmu, kekurangan-kekuranganmu menghambat produktivitasmu. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati seluruh umat Tuhan dimanapun saat ini kau berada. Saya undang hambanya untuk, silakan nak Biondi, kita mau berdoa. Engkau yang saat ini ada beribadah bersama dengan kita live on Facebook, baik juga live on Instagram, baik juga yang ada di YouTube ini. Yuk, datanglah kepada Tuhan. Yuk, siapkan, Tuhan mau memakai engkau. Monggo, silakan. Terima kasih. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Bapak, syukur bagimu, syukur atas kebaikan-Mu Tuhan Yesus hari ini. Kalau kami boleh menikmati kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, biarlah setiap kami Tuhan Yesus menyadari, mengerti, dan kami tahu Tuhan Yesus bahwa dalam setiap kelemahan kami ada Engkau di situ. Amin. Bahwa dalam setiap kekurangan kami Tuhan Yesus, Engkau turut bekerja. Amin. Di dalam segala usaha, dalam segala upaya, dalam segala hal dalam kehidupan kami. Ketika kami merasa lemah, ketika kami merasa lelah, ketika kami merasa tidak mampu, ketika kami merasa kurang, Tuhan Yesus ada, Tuhan Yesus hadir dalam kehidupan kami. Memberi kekuatan bagi kami, menopang kami senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus.
Berkati hamba-Mu Pak Tommy Ringo, Pastor Tommy, Tuhan Yesus, yang telah membawakan firman-Mu pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus berkat kelimpahan senantiasa menyertai Pak Gembala, Amin. memberkati Pak Gembala Tuhan, Amin. dengan kesehatan yang luar biasa juga Amin. Tuhan. Yesus Kristus. Sehingga hari demi hari kesehatannya semakin membaik, Amin. hari demi hari Engkau yang memulihkan, Amin. hari demi hari Tuhan Yesus Engkau yang memberikan kekuatan Amin. untuk terus bisa melayani-Mu Tuhan Yesus di Amin. gereja-Mu ini, di dalam nama Tuhan Yesus Dalam Kristus. nama. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini juga kami tak lupa berdoa untuk setiap jemaat Tuhan dimanapun jemaat Tuhan berada, dimanapun berada Tuhan, yang menonton pada hari ini, yang beribadah pada hari ini ya Tuhan. Engkau curah limpahkan berkat atas kehidupan mereka ya Amin. Tuhan, Amin. sehingga sukacita dan damai sejahtera-Mu senantiasa melingkupi mereka dimanapun mereka berada. Amin. Yesus. Khususnya bagi jemaat-Mu GBI Tata Daud Yes. yang ada dimanapun Tuhan Yesus, bahkan yang di Tulang Kuning Bogor, bahkan yang di Kalimantan Tengah Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus Engkau yang memberkati mereka, Amin. segala kebutuhan keperluan mereka hari-hari Tuhan Yesus yang mencukupinya di dalam Amin. nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur juga Tuhan Yesus bagi keluarga di tempat ini Tuhan Yesus yang telah memberikan yang terbaik Tuhan Yesus melalui pelayanan di tempat ini Amin. Tuhan. Pak Gembala dan Bu Gembala Engkau berkati dengan berkelimpahan, Amin. sehingga hari-hari ke depan Tuhan Yesus Engkau yang mencukupi segala kebutuhan mereka ya Amin. Tuhan. Apa saja yang mereka rindukan, apa yang saja mereka perlukan hari-hari ya Tuhan Yesus yang mencukupinya. Bahkan untuk pelayanan yang mereka berikan Tuhan Yesus untuk minggu-minggu ke depan, hari-hari ke depan, Tuhan Yesus juga yang memberkatinya Bapak. Amin. Sehingga Tuhan Yesus melalui pelayanan yang dikerjakan oleh hamba-Mu Pak Gembala di Yes. tempat ini Tuhan Yesus beserta dengan keluarga, yaitu semakin membuat Tuhan Yesus banyak orang mengerti bahwa Yesuslah kekuatan kami, Amin. bahwa Yesuslah Amin. Tuhan yang ada bersama dengan kami Amin. senantiasa. Di Amin. dalam nama Tuhan Dalam Yesus nama Kristus Tuhan. kami percaya untuk kebutuhan pribadi Pak Gembala, kebutuhan rumah tangga, untuk kebutuhan sekolah anak-anak juga Tuhan Yesus yang menyediakan yang terbaik Amin. bagi Pak Amin. Gembala. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan untuk gereja-Mu, kiranya Tuhan Yesus dalam setiap program-program yang telah dikerjakan hari-hari ini dan yang akan dikerjakan hari-hari ke depan, Tuhan Yesus yang memberkati satu persatu Tuhan. Sehingga melalui program-program yang telah dilaksanakan, yang telah dikerjakan juga Tuhan Yesus, banyak jiwa dimenangkan. Keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus sampai ke ujung bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak lupa juga kami berdoa untuk hari-hari ini Tuhan Yesus, di mana bangsa Indonesia Tuhan Yesus banyak mengalami cobaan Tuhan Yesus, banyak mengalami penderitaan Tuhan Yesus. Tapi kami tahu Tuhan Yesus, dalam setiap kelemahan dan penderitaan kami Engkau ada. Bahwa dalam setiap apa yang menjadi kekurangan kami Engkau ada ya Tuhan. Baik setiap orang yang hari-hari ini sakit disembuhkan, Amin. setiap orang yang beban berat Engkau lepaskan, Amin. setiap orang yang kekurangan makan Tuhan Yesus memberikan makan. Amin. Bahkan setiap mereka yang tidak memiliki pekerjaan Tuhan Yesus yang menyediakan pekerjaan Amin. bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau juga mengurapi hamba-hamba-Mu di pemerintahan Tuhan Yesus, Benar, yang Yesus dipercaya Kristus. untuk membangun negeri ini, bangsa ini Yes, Tuhan. benar. Kiranya Bapa Engkau memberikan hikmat dan marifat-Mu Tuhan, Amin. sehingga setiap pekerjaan mereka, program-program yang mereka kerjakan untuk bangsa ini, Tuhan Yesus yang membuatnya berhasil dan Amin. beruntung. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahkan untuk setiap perusuh-perusuh, untuk setiap pemecah belah, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Di dalam Kristus, nama sehingga Tuhan mereka Yesus. tidak mampu Tuhan Yesus untuk mengacaukan negara ini Tuhan. Yes. Saat kesatuan Tuhan Yesus, negara inilah yang kami rindukan. Di Amin. dalam Engkau kami percaya Tuhan Yesus semuanya akan terjadi. Di Amin. dalam nama Amin. Tuhan Yesus Kristus. Untuk perekonomian Indonesia juga Tuhan Yesus Engkau yang perbaiki hari demi hari, sehingga Tuhan Yesus keberhasilan, keberuntungan Tuhan Yesus yang Indonesia peroleh. Apapun yang terjadi Tuhan Yesus Kristus secara global, tetapi Indonesia kami percaya Tuhan Yesus tetap maju, tetap kuat secara ekonomi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tanpa kami berdoa bagi pemimpin kami, Pak Presiden Jokowi, Engkau Tuhan Yesus yang memberikan kemampuan bagi hamba-Mu Tuhan Yesus untuk terus Tuhan Yesus berupaya Tuhan Yesus untuk membangun Indonesia ini lebih baik lagi ke depan. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Inilah setiap doa dan permohonan kami dan permintaan kami kepadamu ya Tuhan. Kiranya Engkau mengabulkannya. Dan tak lupa kami mengakhirinya Tuhan Yesus dengan doa berkat yang disampaikan oleh Yesus. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, mempelai-mempelai kesukaannya, angkatlah kedua tanganmu dengan iman, Amin. dan terimalah berkat dalam nama Bapa Amin. dan Putra dan Roh Kudus, Amin. di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah tubuhmu dengan kesehatan yang prima, Amin. diberkatilah hari-harimu dengan nikmat dan umur yang panjang, Amin. diberkatilah keuanganmu dengan berlimpah-limpah, Amin. diberkatilah keluargamu dengan keamanan dan kebahagiaan, Amin.
Diberkatilah bisnis, usaha, pekerjaan, dan studimu dengan keberhasilan dan keberuntungan. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang diberkati bersama-sama berkata, amin. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus Kristus berkati. Baik umat Tuhan, ibadah kita belum selesai karena undian untuk mendapatkan giveaway voucher pulsa sebesar Rp100.000 untuk 2 orang pemenang khususnya hari ini akan disampaikan oleh hambanya Sari Sotang beserta dengan pengumuman kegiatan sepekan dari Gereja Tuhan GBI Tahta Daud. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus berkati. Selanjutnya saya serahkan kepada Sari Sotang. Shalom seluruh umat Tuhan yang dikasihinya. Shalom. Ya, selamat hari Minggu. Kembali lagi bersama kami. Dan hari ini saya akan menyampaikan kembali kabar gembira. Ya baik, saudara-saudara yang kekasih, kita akan mengundi 2 pemenang hari ini. Karena minggu lalu 1 pemenang tidak mengkonfirmasi dan hadiahnya hangus. Dan digantikan hari ini. Oleh karena itu siap-siap, karena ini cukup banyak, jadi kemungkinannya banyak yang gak terpilih dan cuma 2 yang terpilih. Siap ya? Tapi kita mendengarkan pengumuman dulu. Pengumuman Gereja GBI Tahta Daud sepekan ini, hari Selasa, kita ada ibadah di aplikasi Zoom dalam program 50 episode kehidupan yang dikendalikan oleh tujuan yang alkitabiah. Jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat, kita akan ibadah di aplikasi Zoom dan live di Facebook Tahta Daud Channel. Dan hari Rabu kita ada acara talk show bersama 2 hamba Tuhan yang diberkati dan yang diurapi, yaitu Pastor Tommy Ringo dan seorang pengusaha Bapak Eko Wibowo yang juga setia melayani di CBM. Jam 8 malam live di Instagram @GBI Tahta Daud jam 8 malam. Jangan lupa bergabung ya hari Rabu. Dan hari Kamis kita ada ibadah di aplikasi Zoom dalam program 50 episode kehidupan yang dikendalikan oleh tujuan yang alkitabiah. Nah, ini juga live di Facebook GBI Tahta Daud Channel jam 8 malam. Bagi saudara-saudari yang mau bergabung, silahkan hubungi kontak person kita Iklim Mayuniar untuk minta ID. Bahkan juga jemaat Tahta Daud bisa konfirmasi langsung apabila ada yang meminta ID dan password Zoom kita. Jadi hari Kamis itu ada ibadahnya dan hari Selasa jam 8 malam. Dan hari Sabtu kita bertemu dalam acara program Branch Devotion yang disampaikan gembala kita tadi jam 10 pagi. Bersama Gembala Sidang Pastor Tommy Ringo dan hamba-hamba Tuhan lainnya. Jangan lewatkan karena ini seru dan boleh bergabung di GBI Tahta Daud di Facebook GBI Tahta Daud Channel. Dan juga jam 7 malam itu ada ibadah Now. Acara Now itu pujian penyembahan. Nanti dia acara dibawa oleh hamba-hamba Tuhan yang melayani dalam acara Night of Worship jam 7 malam. Jadi jangan dilewatkan bagi yang rindu penyembahan pujian kita bersama-sama memuji Tuhan jam 7 malam hari Sabtu. Dan hari Minggu seperti hari ini kita bertemu kembali jam 10 pagi di Facebook Tahta Daud Channel dan juga di Instagram @GBI Tahta Daud, dan di YouTube sudah ada. Silahkan dilihat postingannya di GBI di channel Tahta Daud Channel. Jadi silakan saudara-saudari mengikuti serangkaian ibadah yang saya sebutkan. Jadi setiap hari Minggu disertakan giveaway seperti hari ini
kita akan undi satu pemenang. Tetapi karena hari ini, kenapa 2? Karena minggu lalu tidak konfirmasi. Nah, kita akan undi. Siap-siap? Kita akan undi. Mudah-mudahan aku 2 yang menang ya. Ya, kepada hambanya Bang Biondi dan Ibu Maria, saya persilakan untuk membantu saya mengundi. Yang pertama kepada Bapak Biondi, kita persilakan diundi satu pemenangnya. Siapakah dia? Siapakah yang beruntung hari ini? Aduh. Iya, lumayan banyak ya. Jadi, wah, ini yang beruntung ya. Jadi ini tidak disengaja, Ya, tetapi jangan ini ini. Tuhan yang milih. Yang Jadi anget, siap-siap. yang anget, namanya anget biasanya nih, tulisannya anget. Nah, Oke. Kita akan dengarkan setelah hitungan ketiga. Bapak Biondi silahkan bacakan dari kita semua. siapakah yang beruntung? 1, 2, 3. Inisialnya OJ, bukan orange juice ya, bukan. Otrijai. Haleluya. Otrijai. Hai saudara, akhirnya menang juga. Sudah. Dan siapa lagi nih yang kedua? Kita akan mengganti yang minggu lalu. Ya. Dan minggu ini siapa yang beruntung? Siapakah Mata ya, namanya? tutup mata. Oke. Oke ya. Kita akan hitung kembali dan Ibu Maria akan bacakan bagi Nggak kita. boleh Siapa, Kak? kalian ya. Oh iya. Oh tembus tuh tahu udah. 1, 2, 3. Tinus Liga. Tinus Liga, selamat kepada Tinus Liga. Benar kan? Iya. Benar, itu Tinus Liga. sudah ada di Facebook. Ini yang kita salin. Jadi silakan kepada Tinus Liga dan Otrijai. Silakan hubungi kontak person kita. Kita tunggu 2 kali 24 jam. Jika tidak dihubungi, hangus. Hubungi Voucher kontak person ya, pulsa. jangan Pak RT, ntar salah lagi hubungi Pak RT. Voucher pulsa ya 100.000 rupiah. Oh, lumayan. 1 bulan. Wah, 100.000 rupiah. Sebulan ya 100.000 ya. Iya, ada yang segitu kali paketnya. Tergantung. Jadi tergantung paket saudara, makanya boros ya mungkin gak cukup. Jadi ini dihubungin ya, jangan dilewatkan. Makanya ikuti sampai akhir ibadah kita di pengumuman supaya tahu nama Anda tercabut dan mendapatkan voucher pulsa. Terima kasih buat hari ini yang mengikuti ibadah Yes, dan yang thank mengikuti you. giveaway. Wah. Semangat semuanya, jaga kesehatannya, dan kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang sudah melayani, yang ikut berpartisipasi, dan semua yang menyaksikan. Tuhanlah yang membalaskannya. Amin.